Selamat datang di Buka Berita Bogor, rangkuman informasi terkini dari kota dan Kabupaten Bogor. Saya, Cantika Nurfitri Alia, akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang telah kami siapkan. Mulai dari penertiban pedagang kaki lima di kawasan Pasar Bogor, penataan lalu lintas di sekitar alun-alun kota Bogor, hingga ajang lomba lari yang akan digelar di Stasiun Pakansari. Inilah Buka Berita Bogor selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor menghimbau para pedagang kaki lima yang masih berjualan di bawah bangunan Pasar Bogor yang sedang dibongkar di kawasan Surya Kencana untuk segera pindah. Himbauan ini disampaikan karena aktivitas di area pembongkaran dinilai berisiko terhadap keselamatan pedagang maupun pengunjung pasar. Berikut laporan reporter kami, Raka Wicaksana Putra dari Pasar Bogor. Baik, terima kasih Tika di studio. Di belakang saya bisa dilihat adalah pembongkaran struktur Pasar Bogor atau Plaza Bogor yang telah dilakukan pada tanggal 1 Februari 2026. Sebelumnya Satpol PP telah mengimbau PKL untuk pindah karena beresiko atas keselamatan mereka. 3 hari yang lalu pada tanggal 16 Februari 2026 terdapat pembersihan yang dilakukan atas nama ASRI oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik. Namun sebelum sepekan, lingkungan pasar telah kembali kotor kembali. Ya alasannya cuman sampai Lebaran di Idul Fitri itu ya. Bis pembongkaran ini udah dibongkar selesai, udah bubar semua. Gitu. Kita juga menyampaikan ke mereka, ke para pedagang sayur basah itu bahwa tanggal 25 akan dilaksanakan pembersihan di sana. Otomatis setelah pelaksanaan tersebut mereka tidak boleh lagi secara secara praktik di lapangan mereka nggak boleh lagi jualan di situ. Dan mereka harus harus pindah ke pasar jam 2 dan mengisi kios-kios yang sudah disiapkan di sana. Selanjutnya juga kita terus berkomunikasi dengan para pengelola pasar di sana, dengan PD Pasar, dengan paguyuban di sana, berkaitan dengan agenda kita tanggal 25. Hal ini kenapa kita lakukan? Biar nanti ketika pelaksanaannya tidak ada lagi penolakan ataupun menjadi konflik antara pemerintah Kota Bogor dengan para pedagang. Karena memang ini sudah disepakati dan kita sudah menyanggupi ataupun memenuhi keinginan mereka agar dipindahkan pasca Lebaran, ya kita sudah penuhi. Tinggal mereka sekarang harus bisa memenuhi juga kesepakatan yang sudah dibuat kemarin bahwa mereka pindah di tanggal 25 Maret nanti pas kita melakukan pembersihan di sana seperti itu. Selanjutnya, pemirsa, pemerintah Kota Bogor menutup celukan atau kantong jalan di samping alun-alun Kota Bogor. Sebelumnya, celukan ini diperuntukkan bagi angkot agar tidak berhenti di badan jalan. Namun lokasi tersebut kerap disalahgunakan pengendara lain hingga memicu kemacetan. Berikut laporan reporter kami, Raka Wicaksana Putra dari alun-alun Kota Bogor. Baik, terima kasih Tika di studio. Baik, selamat pagi pemirsa. Sebelumnya pada 17 Februari tahun 2026, celukan di kawasan alun-alun Kota Bogor telah ditutup. Celukan ini sebelumnya dibuka untuk mengurangi kemacetan, di mana para angkutan umum bisa menurunkan penumpang dan penumpang bisa naik angkutan umum. Namun pada praktiknya area tersebut justru disalahgunakan sebagai tempat berparkir oleh motor dan kendaraan-kendaraan lain. Pasca penutupan, sopir angkutan kota tetap diimbau untuk tidak ngetem di area. Dinas Perhubungan juga terus melakukan pengawasan guna menjaga daerah tersebut.
kita udah bikin pembagian waktu biar lokasi yang celukan itu terisi semua sama personil wilayah 1 itu, dan jadwalnya itu mungkin per 1,5 jam paling itu, tergantung kondisi. Kalau misalnya macet mungkin kita juga bergerak semua gitu dari wilayah 1 bergerak untuk mengatasi kemacetan di sekitar depan alun-alun itu. Berita selanjutnya, pemirsa, sekitar 200 pelari akan mengikuti ajang Dasran Bogor yang digelar di depan gerbang VVIP Stadion Pakansari Kabupaten Bogor. Lomba lari ini difasilitasi pemerintah daerah dan melibatkan komunitas lari di wilayah Bogor. Berikut laporan reporter kami, Raka Wicaksana Putra dari Stadion Gelora Pakansari. Baik, terima kasih Tika di studio. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya. Saat ini saya ada di gerbang VVIP Gelora Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor. Di belakang saya ini adalah dash run atau Bogor balap lari yang dilakukan sejak beberapa pekan yang lalu. Kegiatan ini difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Bogor, kepolisian, serta Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Saat ini sekitar 200 peserta sudah mendaftarkan dirinya untuk berkompetisi di acara ini. Acara ini dilakukan setiap malam Ramadan dan telah berefek positif bagi pemuda-pemuda di daerah sekitar sini. Rencananya kegiatan ini akan dilakukan untuk beberapa pekan setelah yang saat ini di bulan Ramadan. Antusiasme para warga-warga di sekitar dan peserta makin menaik setiap harinya. Ya, karena memang lihat dari tahun-tahun sebelumnya itu kan katanya seru gitu. Dan kerennya oleh Kormi dan pemerintah dari Bogor ini diakomodir, diberikan fasilitas supaya anak-anak muda ini bisa terfasilitasi dengan baik. Jadi ini hal yang baik untuk melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang kompetitif. Kegiatan balap lari memang untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan masyarakat, khususnya menyambut sahur, karena yang fenomena yang terjadi adalah banyaknya balap liar yang diselenggarakan di jalan-jalan raya. Maka oleh pemerintah dilakukan memfasilitasi di wilayah Pakansari, khususnya di gerbang VVIP yang tidak mengganggu arus lalu lintas. Untuk menutup berita hari ini, kami menyiapkan rekomendasi wisata di Bogor Berwisata. Desa Wisata Cimande di Kabupaten Bogor dikenal sebagai tempat pelestarian pencaksilat Cimande. Salah satunya melalui Saung Pelestarian Pencak Pusaka Cimande yang menjadi tempat pelatihan dan pengenalan budaya pencaksilat. Tempat ini terbuka untuk umum bagi masyarakat yang ingin belajar maupun berkunjung. Berikut laporan reporter kami, Zurah Nurhafisa Fairuz dari Desa Wisata Cimande.
Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya berada di Desa Cimande, Kampung Kolot Tari. Desa yang terkenal akan desa wisata yang terus berkembang untuk melestarikan budaya tradisional Indonesia. Salah satunya adalah pencaksilat aliran Cimande. Pencaksilat sendiri merupakan seni bela diri tradisional yang terus berkembang di Indonesia. Salah satu tempatnya adalah Desa Cimande, Kampung Tari Kolot. Nah, di Desa Cimande masih ada satu sanggar bela diri milik Aki Didi, yaitu Saung Pelestarian Pencapusaka Cimande adalah sanggar bela diri pencaksilat yang mengajarkan Pancasilat aliran Cimande murni. Nah, hari ini saya, Zura Nurhafizah Fairuz, melaporkan dari Desa Cimande. Kalau sekarang ini, di dalam belajar kita bela diri, bukan hanya belajar cangkang, tapi harus belajar isinya. Apa itu gerak, gitu kan? Apa itu budaya, gitu kan? Apa sih yang digerakkan oleh kita tuh? Apalagi kalau zaman sekarang sempit hidup ini. Pencaksilat aliran Cimande bukan hanya aliran pencaksilat tertua di Jawa Barat, namun juga dikenal sebagai pencaksilat yang aliran serta gerakannya masih murni dari modernisasi. Gerakan pencaksilat aliran Cimande bukan hanya mengajarkan gerakan bela diri biasa, namun juga memiliki nilai budaya serta filosofi yang mengajarkan kedisiplinan serta nilai-nilai hidup tentang bagaimana menghormati sesama, orang tua, hingga Tuhan. Baik sih, ramah gitu, nggak pernah marahin atau ngeluarin kata-kata kasar, nggak pernah. 1, 2, 3, 4. Dari kegiatan pelatihan pencaksilat aliran Cimande ini diharapkan generasi-generasi muda akan tetap mewariskannya dan menurunkannya kepada generasi-generasi yang mendatang. Dari Cimande, Kabupaten Bogor, saya Zura Nurhafizah Fairuz melaporkan. Dan pemirsa, segmen tadi sekaligus penutup Buka Berita Bogor hari ini. Saya, Cantika Nur Fitri Alia, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.